Wanita ini kaget ketika suaminya kembali muncul di hadapannya setelah suaminya sekian lama dinyatakan meninggal, karena sekarang dia sudah terlanjur jatuh hati pada pria lain, dan yang membuat situasinya semakin rumit, pria itu adalah saudara kandung suaminya sendiri. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan para prajurit yang sedang berlatih untuk persiapan sebelum mereka bertempur 4 hari lagi. Kemudian terlihat salah satu prajurit yang bernama Sam. Sepulangnya dari pelatihan, dia menjemput saudaranya yang kebetulan baru keluar dari penjara di hari itu. Dia adalah Tommy. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh seluruh keluarganya, dan ibunya juga telah menyiapkan makan malam bersama keluarga. Suasana yang mulanya sangat tenang kemudian tiba-tiba menjadi sedikit tegang karena ayah mereka ini membandingkan Sam dengan Tommy. Karena Sam lebih sukses dan membanggakan ketimbang Tommy yang pengangguran dan juga baru keluar dari penjara. What? Why don't you try mimicking your brother, huh? For change? Dad. Tommy! Keesokan harinya Sam pergi menuju Afghanistan bersama para anak buahnya. Saat mereka sudah hampir sampai di zona pendaratan, tiba-tiba helikopter mereka ditembak dan beberapa anak buahnya jatuh ke laut. Begitupun juga dirinya. Singkat cerita, dua tentara yang datang ke rumah mengabarkan kalau Sam telah gugur di medan perang. Grace yang mendengar itu tak menyangka suaminya sudah tiada. Karena masih sedih, malamnya dia bersama anaknya menonton video untuk mengenang suaminya. Tommy yang baru saja sampai di rumah duduk di balkon karena masih syok dengan berita tentang saudaranya. Tak lama kemudian Tommy masuk ke dalam dan bertemu ayahnya yang menawarkan minuman. Dia pun menolaknya. Just say it, you know what I mean? Alright, he told me I could borrow the car whenever I wanted. He looked at me with this pissed off look. Sam's dead. He crashed. What are you talking about? He's dead, Tommy. Saat pemakaman, banyak yang tidak menyangka jika Sam telah gugur. Setelah upacara pemakaman Sam selesai, beberapa orang tentara memberikan belasungkawa kepada keluarga Sam. Dan setelah itu mereka pun pulang. Gak disangka Tommy dan ayahnya berdebat. Tommy dibanding-bandingkan lagi dengan Sam. Yeah, it's my fault Sam's dead, right? What are you saying to me? You never had any guts. Kembali ke Afghanistan, Sam dan anak buahnya ternyata masih hidup. Mereka disandera oleh sekelompok pemberontak. Di sisi lain, Tommy tiba-tiba menelpon Grace karena dia menghabiskan banyak minum di bar, namun tak bisa membayarnya. Tak lama kemudian Grace menyusul Tommy dan membayarkan tagihannya. That thing's huge. How about we say 50? That thing's huge. Keesokan paginya Tommy dan anak Grace memutuskan untuk membuat kue untuk memberi surprise pada ibunya yang masih berduka. Gak lama kemudian ayahnya datang untuk meminta maaf. Mereka pun mengobrol tentang masa kecil Tommy dan Sam. Di sisi lain Grace yang baru saja sampai di rumah melihat Tommy dan beberapa pria sedang memperbaiki dapur rumahnya. Dia kemudian melihat anaknya yang terlihat sangat akrab dengan Tommy dan terlihat senang melakukan pekerjaan itu. Lalu dia pun pamit pergi ke kamar untuk tidur dan beristirahat. Look, Singkat cerita, di malam harinya Grace yang baru saja keluar dari kamarnya melihat pesan dinding dan mengikuti kata-kata yang tertulis di kertas. Setelah itu sekelompok orang muncul dan langsung mengatakan selamat ulang tahun kepada Grace. Ternyata ini semua adalah kejutan dari kedua anaknya, Maggie dan Isabel dengan bantuan Tommy. Happy birthday to you. Setelah pesta itu, Grace dan kedua anaknya pergi ke seluncur es bersama Tommy. Sementara itu saat berjalan pulang, Maggie yang berlari dikejar oleh Grace. Isabel yang melihat itu langsung bercerita kepada Tommy, jika Maggie disukai oleh semua orang dan dia tidak. Tommy yang mendengar itu langsung merangkulnya karena dia tidak ingin Isabel merasakan apa yang dia rasakan. Everybody loves Maggie. Sepulangnya dari sana, terlihat Tommy dan Grace mengobrol di ruang santai. Mereka menghirup sebatang rokok bersama. Lama-kelamaan mereka pun hanyut dalam suasana dan saling beradu. Kemudian saat tersadar, Grace lalu pergi ke kamar. Sementara itu Tommy menangis dan sedih karena merasa bersalah atau mungkin karena tidak bisa lanjut bermantap-mantap.
Waktu pun berlalu, Grace semakin hari terlihat menyukai Tommy. Karena selain bisa membuatnya nyaman, dia juga membuat anak-anaknya bahagia saat bersama dirinya. Namun, sesaat kemudian, perasaannya berubah menjadi kacau. Telepon berbunyi dan Grace segera mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah telepon dari Sam yang mengabarkan dia akan segera pulang dan memberitahu jika dia masih hidup. Uncle Tommy, she grabbed my hand. Sesaat kemudian, Tommy masuk ke dalam rumah dan menanyakan siapa yang menelepon. Tetapi Grace hanya bisa menangis dan tersenyum secara bersamaan. Singkat cerita, Sam akhirnya tiba di Amerika. Grace dan anaknya terlihat bahagia saat menjemputnya di bandara. Sesampainya di rumah Sam, melihat dapur rumahnya telah berubah dan anaknya mengatakan jika pamannya yang telah merenovasinya. Walaupun dia bahagia telah kembali ke rumah, tetapi dia terlihat sedikit curiga dengan perkataan anak-anaknya itu. It's amazing. Who did it? Me You did? and Uncle Tommy. Uncle Tommy and Kemudian Sam yang sedang berada di kamar mandi terlihat tidak senang saat Grace masuk mendekatinya. Dia pun menyuruh Grace untuk segera keluar dari situ. Keesokan harinya, Tommy menghampiri Sam yang sedang duduk sendirian. Lalu Sam berterima kasih pada Tommy karena telah menjaga istri dan anak-anaknya selama Sam tidak ada di rumah. Namun tiba-tiba Sam bertanya pada Tommy apakah dia dan istrinya pernah bercocok tanam. Tommy hanya terdiam mendengar perkataan dari Sam. Pada malam harinya, Sam memutuskan untuk membereskan dapur sambil memegang pistol di tangan kanannya. Grace yang ketakutan pun waspada dengan kelakuan aneh Sam tersebut. Grace selalu menghampiri Sam dan bertanya ada apa. Tapi Sam malah mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi antara Grace dan Tommy. Kemudian Grace mengatakan bahwa mereka hanya berciuman. Lalu Sam mengatakan kalau dirinya mengira istrinya itu selingkuh dan bermantap-mantap dengan saudaranya. Singkat cerita, mereka mengadakan pesta ulang tahun di rumah bersama keluarga. Isabel yang menunggu kedatangan Tommy merasa tidak senang karena pamannya itu membawa pacarnya. Hal itu membuatnya marah. Dan saat Maggie ingin mengatakan sesuatu, Isabel sibuk dengan makanannya. Melihat itu, Sam menyuruh Isabel untuk berhenti. Kemudian Isabel berteriak kepada ayahnya itu. Dia berkata bahwa dirinya tidak ada saat Isabel ulang tahun, dan Isabel juga mengatakan jika ingin Sam tetap mati. Dan tanpa diduga, dia juga mengatakan kalau saat ayahnya pergi perang, Tommy dan ibunya tidur bersama sepanjang hari. Lalu dia pun pergi ke kamarnya. Isabel, let it go. and you and stupid ass. You're just Maggie's mom would rather sleep with Uncle Tommy than you. Isabel! Usai pesta itu, kemudian ayah dan ibunya menyuruh Tommy untuk pergi sementara waktu. Ibunya juga meminta kepada ayahnya untuk segera menelpon polisi saat mendengar Sam mengamuk di dapur. Grace pun menjadi takut untuk menghadapi suaminya itu, lalu Tommy tiba-tiba saja kembali datang dan memeluk Sam. Namun bukannya menjadi lebih tenang, tetapi Sam langsung menodongkan pistol ke arah Tommy. Grace yang ketakutan lalu berlari ke atas untuk mengunci pintu kamar anaknya. Tak lama kemudian polisi pun datang, tapi Sam malah semakin menggila di mana dia malah mengarahkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Mereka semua yang melihat itu pun panik. Sesaat kemudian Tommy mengatakan pada Sam kalau dia adalah saudara yang paling baik. Sam terdiam dan akhirnya diamankan oleh polisi. There disturbance? Good. What are you doing here? Jesus, shut the fuck up! He's my brother! Just stop for a second! Di akhir cerita terlihat Sam berada di pusat rehabilitasi. Dia terlihat lebih tenang dan berusaha menjadi lebih baik. Lalu Grace pun mengunjunginya dan mereka mengakui kesalahan masing-masing dan akhirnya saling memaafkan. Film pun selesai.